Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube Belajar Skui. Pada video kali ini kita akan membahas soal TWK SKD CPNS, khususnya pada materi Pancasila. Bagi kamu yang belum menonton materi Pancasila, silakan cek videonya pada link di sebelah kanan atas ini, sudah saya siapkan. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, dalam konteks Indonesia, ideologi nasional kita adalah A. Pancasila, B. Komunisme, C. Sosialisme, D. Liberalisme, dan E. Kapitalisme. Jawabannya tentu adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi nasional Indonesia. Ideologi nasional Indonesia mempunyai arti bahwa nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita bagi penyelenggaraan negara. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang mencetuskan istilah Pancasila pertama kali pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah 1 Juni A. Mr. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, dan E. Abdul Qahar Muzaki. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa sidang BPUPKI itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, yang mana selama sidang ini ada 3 orang tokoh yang mengajukan atau mengusulkan dasar negara Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin mengajukan usulan dasar negara. Kemudian pada tanggal 31 Mei Mr. Supomo mengajukan dasar negara, dan pada tanggal 1 Juni adalah giliran Soekarno yang menyampaikan pidatonya yang berjudul Pancasila, yang isinya adalah usulan dasar negara Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni itu adalah giliran Insinyur Soekarno untuk menyampaikan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI. Kemudian soal berikutnya, secara harfiah, ideologi merupakan ilmu tentang A. Konsep, kenyataan, dan gagasan. Kemudian B. Gagasan, ide, dan kenyataan. C. Ide dan kenyataan. D. Kenyataan, cita-cita, dan gagasan. Dan E. Ide, gagasan, dan konsepsi. Ideologi itu terdiri dari kata yang dari bahasa Yunani, jadi artinya gagasan, konsep, ide, dan logos artinya adalah ilmu. Jadi yang A ini salah karena ada kenyataan. Nah, ideologi itu masih berupa konsep dan gagasan, jadi kalau ada kata kenyataannya itu pasti salah. B juga kenyataan, C ide betul, ada kenyataan juga, D ada kenyataan lagi, dan jawabannya adalah E, ide, konsep, dan ide, gagasan, dan konsep. Next, soal berikutnya, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan resmi terdapat di dalam rumusan dan susunan Pancasila yang sah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi rumusan atau gagasan Pancasila yang resmi itu, yang sah dan resmi itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lanjut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat.
Rumusan Pancasila di atas dikemukakan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Profesor Supomo, D. Ahmad Subarjo, dan E. Muhammad Hatta. Nah, pertama kita eliminasi dulu bahwa di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu ada 3 orang tokoh yang mengajukan usulan dasar negara. Yang pertama Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Jadi Ahmad Subarjo salah, Muhammad Hatta juga salah. Nah, di sini ada trik untuk menghafal. Kalau yang ada perinya itu adalah merupakan usulan Muhammad Yamin. Nah, sedangkan kalau untuk Insinyur Soekarno itu ada kata kuncinya internasionalisme. Sedangkan kalau untuk Supomo ada keseimbangan lahir batin. Untuk materinya nanti silakan dicek pada video sebelumnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada masa A. Kerajaan Majapahit, B. Singosari, C. Malaka, D. Sriwijaya, dan E. Samudra Pasai. Nah, istilah Pancasila ini ada soal seperti ini sering menjebak, bahwa ada 2 soal. Yang pertama yaitu kalau di dalam soal yang ditanya pertama kali ditemukan itu adalah betul pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ada soal lain yang bahasanya Pancasila diambil dari kitab. Nah, kalau kata-katanya kata Pancasila diambil dari kitab, nah kalau kata-katanya seperti ini, itu jawabannya adalah kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca. Nah, sedangkan untuk soal ini yang ditanya adalah Pancasila pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, karena pertanyaannya adalah pertama kali ditemukan. Nah, dan kedua kitab yang tadi saya sebutkan, baik itu Sutasoma maupun Negara Kartagama, sama-sama pada kerajaan Majapahit. Jawabannya adalah A. Ayam. Soal berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara diperlukan untuk A. mengatur penyelenggaraan pemerintahan, B. menentukan tujuan negara, C. menyusun program-program pembangunan, D. ciri khas kehidupan bangsa Indonesia yang dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, E. dasar kesepakatan para pemimpin bangsa. Kata kuncinya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu artinya adalah Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, yakni Pancasila merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakat. Jawabannya adalah A. Kalau soalnya adalah sebagai dasar negara, maka jawabannya adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kata kuncinya penyelenggaraan pemerintahan. Next, soal berikutnya. Di bawah ini yang menjadi karakteristik dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang pertanyaan adalah karakteristik sila pertama. A. menolak paham ateisme, B. menjamin kemerdekaan memeluk agama dan melaksanakan ibadah, C. menghormati perbedaan agama,
D. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan E. Memaksakan agama pada orang lain. Pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan, yakni Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan harus beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan atas itu. Sehingga jawabannya adalah B. Bola, yakni karakteristik dari sila pertama yang adalah menjamin kemerdekaan, memeluk agama, dan melaksanakan ibadah. Yang berikutnya, salah satu aturan larangan dari malima adalah madon, artinya A. Membunuh, B. Mabuk, C. Berjudi, D. Melacur, dan E. Mencuri. Kata kuncinya adalah malima. Bagi kamu yang sudah menonton video materi Pancasila ini harusnya sudah tahu apa itu malima. Tapi kita bahas lagi saja di sini. Malima itu terdiri dari yang pertama madat, kemudian madon, kemudian minum, kemudian main, kemudian maling. Madat artinya menghisap candu. Madon artinya melacur atau bermain perempuan. Minum artinya mabuk-mabukan. Main artinya berjudi, dan maling artinya mencuri. Malima ini merupakan 5 larangan yang sudah berlaku di dalam lingkungan masyarakat Jawa dari masa kerajaan Singosari. Jadi jawabannya adalah madon artinya melacur. Jawabannya D. Dodol. Oke, soal berikutnya, kausa titik-titik merupakan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kata kuncinya adalah kausa dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pilihannya adalah A. Materialis, B. Formalis, C. Praktis, D. Efisien, dan E. Finalis. Jadi perlu kita ketahui bahwa kausa Pancasila itu ada 4: materialis, formalis, efisien, dan final. Jadi praktis itu tidak ada ya. Materialis itu artinya bahwa Pancasila itu digali dari kebiasaan, adat, budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian formalis, bahwa Pancasila itu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian efisien itu bahwa Pancasila merupakan hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Sedangkan final atau kausa finalis artinya adalah Pancasila merupakan tujuan sebagai dasar negara. Nah, kalau dalam pertanyaannya Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berarti itu jawabannya adalah B. Bola, formalis. Kemudian soal berikutnya, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
merupakan butir pengambilan Pancasila ke. Nah, ini adalah materi terkait butir-butir Pancasila. Butir Pancasila. Materi tentang butir-butir Pancasila ini sudah ada PDF-nya. Bagi kamu yang belum punya, silahkan di-download di video sebelumnya. Nah, di sana sudah ada butir-butir setiap sila-sila Pancasila, termasuk yang ini, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan. Dari kata-kata persatuan ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa ini merupakan butir-butir dari sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Oke, jawabannya sebenarnya ini 3. Nah, selain dari menempatkan persatuan kesatuan di atas kepentingan menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan itu, ada juga misalnya seperti rasa rela berkorban. Ini juga merupakan butir-butir Pancasila sila ketiga. Kemudian rasa cinta tanah air, ada juga kebanggaan dan kebangsaan. Kemudian ada juga memajukan pergaulan. Nah, butir-butirnya ini sudah ada di dalam materi, silakan di-download pada video sebelumnya. Soal berikutnya. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni, 1 November, 18 Agustus, 30 September, atau 1 Oktober. Nah, kalau menemukan soal pertanyaan tentang kesaktian Pancasila, maka kalian perlu mengingat G30 SPKI, yakni Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang berusaha untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, Hari Kesaktian Pancasila itu juga sebagai bukti bahwa Pancasila kuat dan tetap bertahan sebagai ideologi sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, untuk itulah ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada tanggal 1 Oktober itu juga diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional, di mana memperingati kekejaman G30 SPKI yang menewaskan sejumlah perwira TNI pada saat itu. Tetapi Hari Berkabung Nasional ini bukan merupakan rangkaian dari hari peringatan kesaktian Pancasila, melainkan dua hal yang terpisah. Nah, sehingga 1 Oktober itu adalah Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Berkabung Nasional. Itu adalah dua kesatuan yang terpisah. Oke, berikutnya, yang bukan merupakan usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno adalah, nah, kembali saya ingatkan lagi, pada sidang BPUPKI itu ada 3 orang tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara. Pertama dari Insinyur Soekarno yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian Profesor Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh ini ada kata kuncinya untuk menghafalnya. Yang pertama, Muhammad Yamin, itu kata kuncinya adalah ada perinya. Di setiap usulan dasar negara yang ia sampaikan itu selalu ada kata peri kemanusiaan, peri ketuhanan, nah seperti itu. Kemudian untuk Profesor Supomo, ini kata kuncinya adalah sila ketiganya itu ada keseimbangan lahir batin. Nah, ingat aja lahir batin. Kalau ada kata lahir batin itu adalah usulan dari Supomo. Dan yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno, itu ada internasionalisme. Kalau saya sih
cara menghafalnya yang saya ingat adalah internasionalisme. Nah, pada soal ini dia mencampur adukan usulan dari ketiga tokoh ini. Dalam hal ini usulan yang dicampurkan hanya ada satu sila yang dicampurkan, yang bukan merupakan usulan dari Insinyur Soekarno. Kebangsaan merupakan usulan Soekarno, internasionalisme, keseimbangan lahir batin ini adalah usulan Profesor Supomo, kesejahteraan sosial Soekarno, ketuhanan berbudayaan juga Soekarno. Oke, jawabannya adalah C. Cacing. Soal berikutnya, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban merupakan makna dari nilai Pancasila, yaitu sila ke. Nah, ini juga sama tentang butir-butir Pancasila. Bagi yang belum mendapatkan PDF-nya, PDF materinya silakan ditonton pada video sebelumnya. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ini, kata kunci adalah pada hak dan kewajiban, sehingga hak dan kewajiban itu erat kaitannya dengan keadilan. Ini pada sila ke-5, keadilan sosial. Jawabannya dodol. Selain dari menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ini, butir-butir Pancasila sila ke-5 ada juga bersikap adil terhadap sesama. Bersikap adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak orang lain. Ada juga menghormati karya orang lain. Nah, masih ada banyak sebenarnya butir-butir yang lain, cuma ini adalah yang paling umum. Nah, untuk kamu yang belum mendapatkan PDF materinya, silakan cek pada video sebelumnya, dan di sana ada link untuk mendownload videonya. Mendownload PDF-nya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Like jika kamu menyukai video ini dan merasa ini video yang bermanfaat, dan dislike jika kamu tidak suka. Silakan masukkan saran untuk materi-materi berikutnya atau kritik, masukan, silakan masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.